Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang udah daftar menjadi pengawas TPS Pemilu 2024. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana menghadapi wawancara. Ya, nanti seleksi wawancara itu akan diadakan, teman-teman, setelah administrasi pemberkasan teman-teman diserahkan ke panitia pengawas kecamatan. Nah, di sini teman-teman ada beberapa tips yang harus teman-teman persiapkan supaya nanti nggak terlalu gugup. Apalagi yang baru ya, yang baru pengalaman sekali menjadi pengawas TPS. Apa saja sih yang harus disiapkan supaya nanti pas ketika kita wawancara, kita santai, tenang, dan tentunya fokus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya simpel, asalkan kitanya tidak panik, teman-teman tidak gugup ya. Nah, teman-teman, ada beberapa tips yang bisa teman-teman uh, terapkan atau aplikasikan dari sekarang. Yang pertama, teman-teman tentunya ya, teman-teman itu harus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pemilu atau pengawas TPS Pemilu 2024. Nah, pastikan teman-teman ini memiliki pemahaman minimal mengetahui dengan baik apa itu tugas dan tanggung jawab pengawas TPS Pemilu 2024. Ini sudah saya jelaskan tugas dan wewenangnya di video sebelumnya. Nah, mencakup tentang proses pemilu, peraturannya, dan etika yang terkait. Jadi teman-teman silakan searching aja di Google ya, baca-baca mengenai tugas, tanggung jawab, dan apa itu pengawas TPS Pemilu 2024. Karena kalau semakin kita membaca literasi, itu pasti pengetahuan kita akan bertambah. Dan kita nanti akan mudah sekali mengingat-ingat jawaban tentang ini tentunya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, teman-teman harus ketahui dari sekarang aturan dari pemilu 2024. Mulai dari kapan pelaksanaannya, tahapannya apa saja, seperti kapan waktu kampanye, waktu debat capres gitu kan. Nah, di situ tuh langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya teman-teman cek aja di web kpu.go.id. Itu teman-teman bisa baca-baca di sana. Nah, kemudian teman-teman juga pahami organisasi-organisasi yang berada di naungan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Ada Bawaslu, kemudian ada Panwascam, ada Panwasdes. Teman-teman silahkan baca-baca aja aturannya ya. Karena kalau teman-teman memahami, nantinya teman-teman akan memberikan jawaban yang meyakinkan, yang sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kalau ada pertanyaan tentang apa yang kamu ketahui tentang Bawaslu, nah Bawaslu itu adalah Badan Pengawas Pemilu yang menjadi pusat pengawas pemilu yang tujuannya untuk mengawasi seluruh kegiatan pemilu dari tahapan awal sampai akhir coblosan seperti itu. Silakan searching aja di Google teman-teman ya, dipelajari. Kemudian tips yang ketiga, teman-teman bersiaplah dengan pertanyaan-pertanyaan umum ya, seperti kenapa kamu mengikuti seleksi pengawas TPS ya. Yang kalau kayak gini teman-teman harus siap aja karena saya termotivasi untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi pengawas pemilu 2024 dengan ikut andil menjadi mengawasi pemilu agar berjalan dengan baik, adil, jujur, transparan seperti itu ya contohnya. Kemudian ada lagi pertanyaan seperti apa yang kamu harapkan ketika kamu menjadi pengawas TPS? Saya berharap mendapatkan pengalaman baru, ilmu dan wawasan yang baru, keterampilan yang baru, gitu kan. Mendapatkan juga lingkungan organisasi pertemanan yang baru. Jadi bukan hanya tentang masalah haknya atau gajinya teman-teman, tapi mengenai pengalamannya ya, supaya kita itu apalagi yang baru pertama kali menjadi pengawas pemilu itu harus menjelaskan apa saja sih motivasi kita untuk mengikuti pengawas TPS. Walaupun memang pekerjaannya bisa dikatakan lebih ringan, lebih gampang dibandingkan dengan anggota KPPS Pemilu 2024 tentunya. Kemudian tips yang keempat,
teman-teman itu harus menunjukkan komitmen dan integritas. Jadi jangan plan ya. Kalau ditanya kamu yakin kamu mau menjadi pengawas TPS, saya yakin gitu kan. Dengan berbagai tanggung jawabnya saya yakin saya siap bertanggung jawab. Saya siap berkoordinasi dengan panitia pengawas desa, dengan pengawas kecamatan, dan juga dengan KPU untuk menjalankan amanat ini dengan baik. Jadi di sini teman-teman harus menjelaskan alasan teman-teman itu untuk menjadi pengawas pemilu di TPS. Di TPS teman-teman atau di TPS mananya itu harus meyakinkan jawabannya, harus ada komitmen dan integritas. Jangan hanya kita pengen mendapatkan honor saja, tapi lebih ke pekerjaannya gitu kan. Karena di sini kan tahapannya banyak sekali, mulai dari tahap pengawasan. Tahap pengawasan itu kan kita mengikuti kegiatan pemilu ini di TPS itu dari awal jam 7 sampai jam pencoblosan, perhitungan suara ya oleh KPPS. Nah, itu harus teman-teman tulis ya, dibuat resume dari poin-poinnya apa saja, apakah ada masalah atau tidak gitu kan, kemudian didokumentasikan, contohnya foto satu kegiatannya sedang mengantri daftar hadir, kemudian foto yang kedua sedang DPT masuk ke pencoblosan atau bilik suara. Jadi setiap tahapan itu teman-teman cermati ya, supaya nanti laporannya hasilnya itu bagus. Nah di sini berarti teman-teman sudah menunjukkan komitmen dan integritas untuk mengikuti seluruh tahapan pemilu dan mengawasinya dengan menjadi seorang pengawas pemilu di TPS ya tentunya. Kemudian tips yang kelima, di sini teman-teman belajar berkomunikasi, karena pengawas TPS itu kalau nanti ada masalah gitu kan menyangkut tahapan pencoblosan di TPS oleh KPPS, nanti teman-teman harus siap menjawabnya dan siap berkoordinasi ya dengan pengawas desa ataupun juga pengawas kecamatan. Siapkan saja, tulis nanti kalau ada permasalahan ini ditulis, nanti dilaporkan ya. Yang mudah-mudahan sih pas ketika pencoblosan itu berjalan dengan lancar, baik dan aman ya teman-teman. Jadi nggak ada kendala seperti itu. Jadi teman-teman yang baru pengalaman, belajar dari sekarang berkomunikasi, datangin pengawas desa, kemudian ngobrol, sharing, bagaimana cara mengatasinya, apa saja sih yang harus disiapkan, bentuk laporannya kayak gimana gitu kan, kemudian format laporannya seperti apa, apakah harus ada dokumentasi. Nah itu silakan ya teman-teman dari sekarang belajar ya, belajar nanti belajarnya sama siapa, ke pengawas desa aja bisa saling komunikasi atau pengawas kecamatan. Jadi dekati lah gitu ya, untuk ngobrol tentunya ya, bukan untuk sini untuk sharing. Kemudian tips yang keenam, teman-teman itu ketika wawancara teman-teman harus bisa mengendalikan emosi ya. Harus tetap tenang, stabil. Kalau teman-teman suka merasa tegang, itu bawa saja air minum kelapa ya, atau air minum yang dingin, bawa aqua gitu kan, supaya nggak terlihat hulang-hulang ngelamun kan, banyak minum. Kemudian bawa buku aja sambil baca buku, itu juga bisa memberikan ketenangan ketika teman-teman mengikuti tes wawancara ini. Nah kemudian tips yang ke-7, teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan. Nanti kalau di sela-selanya si pewawancaranya terdiam, teman-teman boleh acungkan, boleh Pak saya mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya tentang apa? Tentang kemauan teman-teman untuk menggali lebih dalam pengawas TPS ini. Apakah pengawas TPS ini pekerjaannya apa saja sih? Kebetulan karena saya masih baru, saya juga ingin berkomitmen untuk bisa mensukseskan pemilu 2024 seperti itu ya. Jadi dibuat pertanyaannya dari sekarang, menghafalkan, kemudian operkan pertanyaan tersebut ke yang mewawancarai. Seperti itu tipsnya teman-teman ya. Kemudian tips yang ke-8, untuk yang baru gitu ya, khususnya yang baru pertama kali menjadi pengawas TPS, itu diusahakan membawa ini kalau ada ya, jika memungkinkan, membawa bukti prestasi atau pengalaman prestasi gitu namanya. Saya itu pernah punya prestasi di sekolah itu begini, atau di kampus itu seperti ini, atau di masyarakat itu seperti ini.
pengalaman prestasi di organisasi gitu kan, prestasi di masyarakat, itu akan menjadi nilai tambah yang akan menjadi penilaian bagi si pewawancara. Jadi jika memungkinkan teman-teman bawa aja gitu yang mendukungnya. Apakah itu bentuknya sertifikat gitu kan, bentuknya piagam penghargaan atau apa ya. Kalau ada gitu ya. Kalau nggak ada ya gak usah dipaksakan. Nanti malah ribet lagi. Gitu. Kemudian teman-teman yang terakhir tipsnya pelajari organisasi terkait. Nah, ini yang paling penting ya. Teman-teman harus mempelajari apa itu Bawaslu contohnya. Dan pengawas pemilu itu apa, tujuannya apa, tugas wewenangnya apa, Panwascam itu apa, tugas wewenangnya apa, KPU itu apa, gitu kan. Yang dasar-dasarnya aja gitu kan. Tentang kepemiluan. Ini pelajari ada sedikit-sedikit, baca-baca ya. Supaya nanti pas ada pertanyaan, oh teman-teman tahu nih ada jawabannya gitu kan. Jadi nggak ngeblank, nggak terlalu ngeblank seperti itu teman-teman ya. Nah jadi itu teman-teman tips-tips yang harus teman-teman persiapkan gitu kan supaya nanti wawancaranya berjalan maksimal. Pokoknya enjoy aja kayak kita ngobrol bareng teman aja, sharing teman yang bertanya, nah teman-teman yang jawab gitu kan. Tapi jangan sok-sok ngejawab gitu ya. Jadi jawabannya ngalor ngidul atau kemana-mana gitu. Bertele-tele itu gak usah. Jawabannya langsung aja to the point supaya nanti si penanya juga nggak akan banyak bertanya lagi kalau teman-teman nanyanya jawabannya tuh pas gitu kan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah seperti itu ya teman-teman, ingatlah bahwa wawancara ini adalah kesempatan buat teman-teman untuk menunjukkan kemampuan, pengetahuan dan dedikasi teman-teman terhadap nanti tugas dan kewajiban sebagai pengawas pemilu di TPS. Persiapkan diri dengan baik dan tetap percaya diri. Insya Allah teman-teman pasti akan berhasil. Nah, itu saja teman-teman, semoga membantu. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.